Terbongkar sudah ijazah SMPP 40 dan sarjana milik Joko Widodo 100% palsu. Pertama-tama, saya ingin langsung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Adinda Rismon Sianipar, alumni Fakultas Elektro Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1998. Adinda Rismon telah memberikan penjelasan yang sangat detail tentang kepalsuan ijazah UGM milik Jokowi dengan ijazah UGM yang dia miliki, di mana awalnya sebenarnya saya sangat berharap kepada alumni UGM yang selama ini dekat dengan Jokowi seperti Mahfud MD, Ganjar Pranowo, dan Adinda Anies Baswedan untuk membuka seterang-terangnya kebohongan yang telah dilakukan oleh Jokowi yang mengaku sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Namun hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh mereka semua. Bahkan surat terbuka yang saya kirim beberapa kali sama sekali tidak mereka respon. Mereka memilih untuk tetap diam dan bungkam terhadap kebohongan Jokowi yang telah merusak sendi-sendi bernegara dan berdemokrasi di Republik Indonesia ini. Namun bagaimanapun juga, kebenaran tetaplah kebenaran, dan akhirnya kebenaran menemukan jalannya sendiri. Seperti dalam ungkapan bahasa Belanda yang menyebutkan bahwa meskipun kebohongan berlari secepat kilat, namun sewaktu-waktu kebenaran akan mengalahkannya. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, oh Pak Wali Kota itu menggunakan ijazah palsu. Padahal tidak ada urusannya. Nah kemudian dari Pak Jokowi mengatakan itu tidak benar, tuduhanmu itu. Lantas dari pihak Egy Sujana mengatakan kalau tidak benar buktikan dulu katanya. Loh kok kami yang membuktikan? Kalau Anda menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, buktikan dong bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kok Pak Jokowi disuruh buktikan ijazahnya palsu atau tidak palsu? Jadi kalau setiap orang ini dibiarkan seperti ini, bayangkan semua nanti pejabat-pejabat negeri ini, menteri, akan dituduh ijazah Pak Menteri itu adalah palsu. Lantas kalau menteri membantah, oh tidak benar itu palsu. Lantas orang itu bilang, Pak Menteri buktikan. Loh kan nggak benar loh ada pembuktian seperti ini. Ini sama halnya seperti kemarin juga kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Prinsip hukum itu adalah actore incumbit probatio. Itu selalu saya katakan ini untuk menjadi pemahaman bagi masyarakat. Barang siapa mendalilkan haknya, ya mendalilkan sesuatu hak, maka dia harus membuktikan dalilnya itu. Kalau Anda menuduh Pak Jokowi adalah menggunakan surat ijazah palsu, buktikan Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Tapi sebaliknya waktu di persidangan, kita sudah katakan itu tidak benar. Lantas Pak Egy Sujana mengatakan, buktikan dong, mana surat isi palsu ijazahnya. Nah, ini kan satu pembuktian yang tidak berdasarkan hukum. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Horas Baligi Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, tadi kita dengarkan statement dari Bang Otto ya, bahwa tuduhan atas ijazah palsu dari ijazah palsu Joko Widodo itu mental ditolak hakim, karena memang secara hukum katanya dalil hukumnya siapa yang menuduh dia yang membuktikan, itulah dalil hukum gitu ya. Nggak tahu dalil hukum ini, nggak paham saya ya. Tetapi kalau kita bicara tentang bukti material ya, digital footprint atau digital artifact ya, atau analisis finger digital footprint itu ya sebenarnya gampang ya untuk membuktikan kalau benar jasa Joko Widodo ini adalah yang seperti ditampilkan di sini ya, bisa kita lihat. Sebenarnya bisa kita lacak dengan sejarah saja ya.
Ya, kalau kita lihat kan yang paling umum itu jenis font yang digunakan pada ijazah itu yang pasti bukan berasal dari sistem DOS ya, DOS operating system. Ya, disk operating system itu kita lihat itu dari Windows ya. Dan lebih spesifik lagi adalah Times New Roman pada ijazah tersebut. Nah, kalau kita belajar dari sejarahnya, khususnya mereka yang kuliah di teknik informatika, komputer, atau elektro, pasti paham. Ya, Windows Operating System itu dirilis dengan versi 1.01 ya, 1.01, dirilis pada tanggal 20 November 1985. Itulah versi pertama dari Windows. Ya, 20 November 1985. Sementara di ijazah Joko Widodo itu tertera tanggalnya 5 November 1985. Windows pun belum keluar. Ya. Jadi 15 hari setelah tanggal pada ijazah Joko Widodo itulah Windows baru mengeluarkan atau merilisnya ya, Windows 101. Nah, di dalam Windows 101 itu pun belum ada yang namanya Times New Roman, belum menjadi paket ya. Nah, untuk Times New Roman sendiri ya itu diinklusikan menjadi salah satu jenis font atau font face pada Windows itu pada versi 3.1 ya, 3.1 yang dirilis pada 6 April 1992 gitu loh Bang Utu ya. Jadi kalau kita analisis lacak dari fontnya saja ini tidak matching dengan aktualitas atau time frame ketika ijazah ini dikeluarkan oleh UGM ya. Saya juga agak malu dengan keterangan dari UGM itu ya, mengatakan bahwa bla 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 ijazahnya begini, tetapi kan orang kan nggak gampang dibodohi ya. Kita lihatlah jenis fontnya ini ya, I, J, A, Z, A, H ya. Ini pasti keluaran Windows. Kalau keluaran DOS ya sebelumnya ya seperti ini, cuma seperti ini, dia pixelated dia. Ya. Sebelum Windows 1.01 ya begini tuh jenis font atau font type atau font face-nya ya seperti ini, dia pixelated ya, pixelated. Kalau kalian yang pernah bermain Windows ya pasti begini ya. Saya juga tahun 94 aja kuliah di UGM masih menggunakan DOS ya, seperti inilah versinya, pixelated ya, berbeda dengan inilah dia ya, berbagai jenis font yang digunakan pada disk operating system yang merupakan operating system sebelum Windows ya. Nah, inilah dia ya. Times New Roman itu pada Windows 3.1 ya, 3.1 kalian bisa lihat di di berbagai web maupun di situs dari Windows itu sendiri ya. 3.1. Nah, Windows 3.1 itu keluarnya ya ini April ya, jenis interface-nya Janus, 6 April 92. Ya, untuk jenis interface Sparta 31 Oktober 92. Joko Widodo kan 85 ya. Makanya ini kalau ini ijazahnya maka dia confirm itu ijazah palsu ya. Nggak mungkin dari masa depan dicetaknya kan. Nggak mungkin lah dicetak pakai Times New Roman, pakai Windows dicetak dari masa depan ya. Ini aja 3.1 Windows yang Times New Roman dijadikan font standarnya, salah satu font standarnya adalah pada 6 April 92. Jadi aduh parah ya. Jadi begitulah. Jadi kalau menggunakan teknologi saat itu tahun 85 harusnya dia menggunakan DOS ya, disk operating system yang begini dia pixelated. Nah, kita lihat lagi nih. Ya. Nah, ini ya. Ini kan jelas ini. Ini Windows, bukan DOS ya. Tidak ada pixelated dan jenisnya Times New Roman. Kita lihat misalnya H ya. Font H ini
Ya, terus kita bandingkan dengan standarnya H untuk jenis font dari ini ya kan. Nah, ini seperti tower, terus ini tipis ya. I juga begitu ya, seperti apa namanya, menara Roman ya, ini I-nya. Ya, terus kita lihat juga ya, J-nya juga begitu, seperti menara Roman, terus melengkung dia di situ. Ya, sama, ini juga begitu ya di ijazah Joko Widodo ya. Ini ya, ini tower ya, seperti apa namanya, tiang dari singgasana Roman, terus di sini tipis menghubungkan. A juga begitu, Z juga begitu ya. I terutama ya, ini ciri khas dari huruf besar atau caps lock dari apa namanya, Times New Roman. Jadi ini Pak Bangut tuh harusnya ya jangan hanya bersembunyi di balik dalil-dalil hukum, ya, membuktikan ya. Mungkin saja hakimnya tidak mengerti sejarah dari komputer ya, terus sejarah dari digital font face ya, font type itu kan nggak tahu ya. Nah, bayangkanlah ya, ini aja tahun 92 ya, Windows 31 tadi ya, Windows 31. Ini tahun 92, 6 April 92. Kok bisa ada ya Times New Roman itu di tahun 85? Ini kan pasti confirm ini palsu ini. Ya, ditertawakan orang lah, tahun 85 bisa pakai operating system Windows ya. Windows saja keluar tahun berapa ya, tahun 92, 20 November. Ini 5 November 85 ya tanggalnya ini ya. Belum lagi Times New Roman-nya saja tahun 92, 6 April ini sudah dipakai, padahal tanggal ijazah pun 5 November 1985. Ini kan sudah pasti kalau ini benar ya, yang diakui Joko Widodo sebagai ijazah, ya pasti ini palsu nih. Ya UGM terus terang aja lah, ngapain dibuka-buka lagi? Joko Widodo sekarang sudah orang biasa, terbuka aja lah, jujur, jangan ditutup-tutupi ya. Nggak mungkin pada tahun 85 pasti menggunakan type yang pixelated, yang disk operating systemnya itu DOS ya, disk operating system. Nggak mungkin seperti ini, smooth seperti ini ya. Kalau nggak menggunakan font face dari DOS, maka dia menggunakan mungkin cetakan sablon ya. Kalau saya lihat di sini yang setara tahun 85 yang ada beredar itu ya beginilah ini. Dia nggak ada jenis font standar begini. Ini pasti apa, dibuat tuangan ya kan, baru di sablon atau dicetak ini. Ini nggak font standar ini. Inilah tahun 85. Saya kira ini yang benar tahun 85 ya. Jadi dia fontnya tidak standar ya, tuangan gitu loh ya, tuangan baru dicetak gitu di sablon atau bagaimana lah, tapi yang pasti tidak digital font face seperti ini. Ngaku aja lah Pak Joko Widodo bahwa ini mungkin saja ya, Anda benar kuliah di kehutanan, bisa jadi kan, kita tidak bisa menutup kemungkinan ya, tetapi mungkin ijazah Anda kebanjiran atau hilang atau apa, tapi bukan ini ijazah aslinya kan, bukan ini pasti palsu ini pasti confirm palsu ya, pasti ya 100 miliar % ini palsu ya. Pertanyaannya ya, berani nggak membuka ini ya, hakim kan nggak paham ya. Kasus Jessica juga nggak paham ya, digital manipulation itu oleh Muhammad Anwar Al-Azhar, Christopher Harimanrianto, Tito Karnavian, Krishnamurti ya. Jadi ya memang standar berpikir hakim ya seperti itu ya, literasi digitalnya kan minim dan dia hanya percaya pada kepolisian. Ya itulah maunya hancurnya negara ini ya, para hakim rendah dalam pemahaman digital, apalagi digital manipulation. Ini kan sudah produk dari digital manipulation ya. Ya, dari jenis fontnya saja tidak aktual zaman itu tahun 85. Times New Roman itu 6 April 1992 ya, di Windows versi 31. Terus kita lihat ya, ada juga yang ganjil
Ya di sini numbernya itu harusnya ada klaster ya, dari fakultas apa, terus dia urutan lulusan ke berapa. Ini cuma 11-20. Saya kira ini sangat ganjil ya. Kalau saya lihat yang ada di sini itu ya inilah ada klasternya ya, 766-2869 ini PA mungkin pengetahuan alam ya. Terus garing 1985 ya, tahun 85. Kalau lihat ijazah saya yang lebih, sementara Joko Widodo 1120. Kalau saya ijazah saya tahun 98 S1 ya begini ya nomor serinya ya. Ya 28530 ya. Mungkin ini saya urutan lulusan ke 28.530. Terus tahun 98 lulusnya TE, Teknik Elektro, Sarjana Teknik 671159. Ini mungkin urutan saya pada lulusan Teknik Elektro ke 1159. Jadi ada clustering. Jadi membaca apa namanya ijazah tersebut ada pengklasifikasian, ada clustering yang jelas. Kalau ini kan jelas ini 1120 ini apa maknanya ini ya. Ya. Cukup apa namanya sangat meragukan ya. Nah inilah ya ijazah saya tahun 98 ya, ini pakai Times New Roman ya. Ini Times New Roman ya, karena sudah keluar Windows saat itu ya. Windows berapa itu? Windows apa ya, nanti coba saya cek. Ya, inilah tahun 98 karena Windows 31 itu keluarnya tahun 92 ya. Times New Roman diinklusifkan di situ. Jadi ya ini kan sangat modern ya, tahun 98 ini. Nah ini jelas ini caps lock atau huruf besar, versi huruf besar dari Times New Roman. Jadi ya bandingkan dengan ini nih. Ini kan tahun 85, kan ini sangat meragukan. Kemudian kita lihat lagi ya. Nah ini ada yang janggal juga ini ya, dengan skripsinya Joko Widodo ya, studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta. Ini kan jelas ini Times New Roman ini ya, versi besar, huruf besar dari Times New Roman. Nggak mungkin ini tahun 85 ini, nggak mungkin ini ya, harus versi DOS ya, atau ketikan ya. Dan dulu kan di kalau saya pergi ke perpustakaan dulu Teknik Elektro kakak angkatan yang tahun yang seperti ini itu apa namanya dalam format ketikan ya, ketikan manual itu. Kalau ini kan terlalu teknologinya terlalu tinggi untuk zaman 1985. Ini pasti nggak benar ini ya, nggak benar ini pasti nggak benar ini ya, nggak benar ini sudah pasti skripsinya ini palsu ya, palsu ini dicetak, direproduksi, ini pasti diproduksi ketika Times New Roman itu sudah diinklusikan ya menjadi font, salah satu font di Windows. Jadi nggak mungkin ini setelah 92 ini direproduksi ini. Begitu juga di sampulnya kita lihat kan ini sama Times New Roman. Jadi ya udahlah, jujur aja lah apa namanya UGM ya, apa yang terjadi sih sebenarnya ya. Ya memang kebenaran itu pahit, tapi memang harus diungkapkan, mau apa dibilang ya, supaya ada pelajaran di Indonesia ya. Saya juga bingung pada saat pencalonan Joko Widodo, mulai dari ya wali kota maupun gubernur, terutama lah gubernur ya, dan pada saat presiden, masa sih nggak diteliti, nggak ada sejarah ya? Orang pakar di situ yang menilai ini fontnya ini terlalu modern ini. Masa ada tahun 1985, saya saja tahun sekian, misalnya lebih muda dari sini, tahun 90 nggak begini jenis fontnya. Karena kan font Times New Roman dimulai tahun 92 di dalam Windows, gitu ya. Ini kan tahun 92 ke atas, itu di Amerika. Di Indonesia mungkin keluarnya tahun 93, 94 kan. 95 gitu kan. Masa sih ya nggak ada saat itu, pada saat meneliti berkas gitu, tidak hati-hati ya KPU Kota Madya Solo, Surakarta ya, maupun gubernur ya, pilkada DKI, masa KPU-nya lalai. Dan pada saat
nyalon presiden. Kan ini kan sangat tidak masuk akal sebenarnya. Kalau punya kewarasan dikit saja, ya googling dikit saja sudah ada keanehan. Apalagi orang yang paham sejarah komputer. Nggak mungkin ini tahun 1985. Nggak mungkin, sangat tidak mungkin ini. Ya. Jadi ini jujur aja lah pihak UGM ya, kita juga sebagai alumni UGM jadi kayak gimana gitu ya, jadi kayak malu kita gitu kan. Masa begini tahun 85 rektor UGM sekarang ya, rektor UGM sekarang siapa ya? Nah itu ya, masa inilah dulu coba sandingkan dengan tahun 85 yang sama, kan belum ada font Times New Roman, Windows. Yang ada kan pixelated ya, tepi-tepinya itu bergerigi itu fontnya. Ya kan, tepi-tepinya itu bergerigi untuk this operating system. Karena apa? Ya karena tingkat kemajuan semikonduktor saat itu belum bisa menampilkan yang smooth. Kalau dalam digital biner itu ya belum, masih berapa tuh satu karakter tuh, 8 bit atau 16 bit, belum, masih 8 bit, belum 16 bit apalagi 32 bit seperti sekarang ya. Jadi ya itulah parah ya. Jadi kalau kalian lihat ya di sini kan list of bisa di Wikipedia ini tadi saya apa kan ini ya, Times New Roman itu ya Windows 3.1 ya. Ya itu dia di Windows 3.1, Windows 31 ya. Yaitu is a major release of Microsoft Windows. It was released to manufacturing on April 6, 1992, 1992. Kok bisa ada di jasanya Joko Widodo? Ya, itu pun masih begini dia. Apanya interface-nya? Masih yang setua ini ya. Masih kasar. Nah, inilah sejarah dari Windows ya, di Wikipedia dan di di website lain juga banyak ya. Ya, bagi orang yang pernah belajar teknik komputer, teknik elektronika, teknik elektro, teknik apa yang lain, pasti paham itu Windows 101 itu pasti 1985 ya, 20 November ya, 15 hari setelah terbitnya ijazah Joko Widodo. Kan nggak mungkin, masa datang dari masa depan itu. Nah, terus kita lihat ya, di berita Otto sebut gugatan ijazah palsu Jokowi kembali ditolak PN Jakpus ya. Eksepsi gugatan tersebut oleh PN Jakpus hari ini dinyatakan telah tidak diterima. Eksepsi kami dikabulkan, eksepsi absolut dan gugatan itu tidak diterima. Dia sudah berikan kesempatan yang seluas-luasnya. Kalau Anda nggak yakin digugat ke pengadilan, di pengadilan mereka ternyata tidak berhasil. Putusan ini sudah dilakukan, dibuatkan oleh PT UN beberapa waktu lalu dan gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima. Jadi itu membuktikan bahwa persoalan dinasti politik itu sebenarnya tidak pernah terbukti di PT UN. Nah inilah ya, di Indonesia ini kan selalu seperti ini. Kebenaran keputusan hukum nggak ada kaitannya dengan kebenaran ilmiah ya. Kasus Jessica Wongso itulah ya, digital manipulation, manipulasi video CCTV ya dibenarkan oleh Hakim Binsar Gultom. Sama seperti ini ya, hakim yang memutuskan nggak pernah belajar sejarah komputer, sejarah operating system, apa yang membedakan operating system satu dengan lainnya, OS dengan Windows, dengan Unix, Linux dan lainnya. Jadi apalagi Android ya, di situ kan semua ada jejak digitalnya, fingerprintnya, digital artefaknya yang harus menjadi bukti ilmiah ya. Tapi ya itulah hakim di Indonesia ini kan seperti itu. Kalau ditanya ya saya nggak tahu gitu kan. Itu aja jawaban mereka. Saya nggak tahu, dibayar puluhan juta per bulan. Mau apa dibilang ya? Udahlah kepada Joko Widodo ya udahlah, ngaku aja lah ya. Bisa jadi kalau saya sih tetap nggak mau nutup umumnya. Bisa jadi Anda pernah kuliah di Kehutanan UGM, bisa jadi ya, bisa jadi kan gitu. Tetapi ijazahnya bukan ini ya, ijazahnya bukan ini gitu loh. Atau yang kedua, Anda tidak pernah kuliah di
kehutanan UGM dan Anda memanipulasi, memalsukan jasa ini yang secara ilmiah ya berantakan. Tidak ada kebenaran di dalam ijazah ini pasti palsu kalau ini ijazah. Ya. Gitu aja lah, ngaku aja baik UGM dan Joko Widodo. Apa sih? Ya toh juga udah 2 kali presiden. Ya, sudah tertuang dalam sejarah Indonesia jadi presiden. Udahlah ngaku aja, dulu saya begini-begini, memang saya begini. Itu ijazahnya memang saya print setelah tahun sekian, bukan tahun 85. Skripsi saya juga itu bukan tahun 85. Ya kan nggak mungkin lah skripsi tahun 85. Kayak gini cantiknya fontnya ya kan, diketawain dunia akhirat lah kita. Ya Pak. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.